Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rival Vaksino. Pada kesempatan vlog kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama hak dan kewajiban warga negara, yang kedua yaitu demokrasi, dan yang ketiga yaitu identitas nasional. Nah, untuk memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap 3 materi tadi, saya melakukan observasi sederhana di lingkungan sekitar saya dengan cara melakukan wawancara agar mendapatkan pendapat mereka tentang 3 hal tadi, baik yang mendukungnya maupun yang memiliki pandangan berbeda. Baik, kita akan memasuki materi pertama, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara, setiap orang itu memiliki hak yang harus dipenuhi, seperti mendapatkan pendidikan, mendapatkan rasa aman, dan hak untuk menyampaikan pendapat. Selain hak, tentunya warga negara juga memiliki kewajiban, seperti menaati aturan, menjaga lingkungan sekitar, dan menjaga hak pendapat orang lain. Dari hasil survei yang saya lakukan, terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Sebagian orang ada yang menyatakan kalau hak warga negara kita itu sudah cukup terpenuhi, seperti mudahnya mengakses fasilitas pendidikan, mendapatkan fasilitas umum yang aman dan nyaman, serta hak untuk bisa menyampaikan pendapat di berbagai sosial media. Tapi ada juga sebagian yang menyatakan kalau hak kita sebagai warga negara itu masih belum terpenuhi, seperti adanya kesenjangan fasilitas pendidikan dan juga fasilitas pelayanan publik. Selanjutnya kita memasuki materi kedua, yaitu tentang demokrasi. Demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang dimana memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk berpartisipasi untuk pengambilan keputusan, seperti pemilihan umum atau penyampaian pendapat. Berdasarkan survei yang saya lakukan, sebagian masyarakat yang pro terhadap demokrasi menyatakan kalau demokrasi ini memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah, dan juga memberikan kebebasan untuk memilih pemimpin mereka yang sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Namun tentunya ada juga yang kontra terhadap demokrasi ini karena memiliki beberapa kekurangan. Nah, salah satunya itu ada yang menyatakan kalau demokrasi ini tidak cocok di negara kita karena nilai suara dari orang bijak dengan nilai suara dengan orang yang tidak bijak itu sama. Bayangkan kalau misalnya negara penuh dengan orang yang tidak bijak, maka orang bijak tentunya akan kalah dengan suara orang tidak bijak. Lalu kita memasuki materi terakhir, yaitu identitas nasional. Identitas nasional ini merupakan ciri khas negara Indonesia yang membedakan dengan negara lainnya, seperti bahasa, budaya, suku yang beragam, agama, dan juga tradisi. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, sebagian masyarakat merasa kalau identitas nasional Indonesia itu masih kental dan kuat karena masyarakat masih mempertahankan budaya yang ada, seperti didirikannya museum yang isinya itu mengenalkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan juga adanya ekstrakurikuler tari yang dimana isinya itu mengajarkan tari-tari daerah seperti tari Syaman, tari piring, dan lain-lainnya, yang dimana peminat dari ekstrakurikuler tari ini tidaklah sedikit. Tapi sebagian masyarakat juga ada yang khawatir karena perkembangan teknologi yang cepat dan penyebaran budaya luar yang sangatlah masif bisa membuat generasi muda melupakan keberagaman suku budaya yang ada di Indonesia, sehingga generasi muda ke depannya mungkin tidak akan mengenali banyaknya budaya yang ada di Indonesia, malah mengenali budaya-budaya dari negara luar. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan kalau
ketiga materi yang kita bahas tadi itu memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan masyarakat kita. Sebagai warga negara, kita tidak cuma menuntut hak, tetapi juga harus menjalankan kewajiban yang ada, menjaga kemurnian demokrasi, dan menjaga identitas nasional kita agar kita mengenal diri kita sendiri, kita mengenal negara kita sendiri. Indonesia itu seperti apa dan bagaimana kehidupan di Indonesia. Dan kita juga harus mengenalkan budaya kita kepada dunia luar agar mereka mengenal Indonesia itu seperti apa. Sekian vlog dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.